Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat DKB yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu, yang menuntun kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, hari terakhir di tahun 2025, Rabu 31 Desember 2025, ditulis oleh rekan saya Pendeta Krista Karisda Hulu dari Banua Nihaya Gereja Protestan atau Gereja BNKP dengan judul Doakanlah Pemimpinmu. Didasarkan pada kitab Mazmur pasal 20 dan kita akan membaca secara khusus nanti sebagai pusat permenungan kita Mazmur 20 ayat 9. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah mengantar kami di ujung tahun 2025. Dan kami ingin melewati hari terakhir di tahun 2025 ini dengan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, dapat mengerti dengan benar firman Tuhan, dan lebih dari itu kami berani melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan sahabat Mazmur 20 ayat 9, dengarkanlah firman Tuhan. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Sahabat, ada ungkapan kuno yang berbunyi, ikan membusuk mulai dari kepalanya. Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa kehancuran suatu negara atau lembaga pasti dimulai dari pemimpin yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mengerjakan tugasnya dengan baik sesuai dengan yang disepakati di dalam negara atau dalam perusahaan atau dalam tempat pelayanan tertentu. Oleh karena itu seorang pemimpin harus bekerja dengan jujur, bekerja dengan adil serta tulus agar apa yang dikerjakannya berhasil serta rakyat yang dipimpinnya, orang-orang yang dalam kepemimpinannya mengalami sejahtera. Pemazmur mengingatkan bahwa rakyat berkewajiban mendoakan para pemimpin agar Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin. Doa ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah pasti mendengarkan permohonan mereka dan bertindak untuk menolong. Pemazmur yakin bahwa Tuhan pasti memberkati pemimpin yang taat dan mengandalkan Tuhan. Meskipun banyak musuh menyerang, Tuhan akan menolong mereka untuk menghadapinya. Para musuh akan rebah dan jatuh, tetapi mereka akan tetap berdiri tegak. Sahabat, Mazmur ini mencerminkan kepercayaan umat kepada Tuhan sebagai sumber kemenangan, bukan pada kekuatan manusia. Kita sebagai rakyat Indonesia karena itu wajib mendoakan para pemimpin kita agar Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan tuntunan sehingga mereka dapat menjalankan tugas kepemimpinan dengan adil, dengan jujur dan penuh kasih. Keberhasilan mereka dalam memimpin negara ini akan membawa kesejahteraan bagi kita sebagai rakyat. Sahabat, selamat menjelang menyambut dan menjalani tahun yang baru, tahun 2026. Mari selalu berharap yang baik dari Tuhan dengan melakukan pekerjaan yang baik. Sahabat, bila ada hasil refleksi Anda di ujung tahun ini mengenai bagaimana Allah beserta di sepanjang tahun 2025,
Silakan tulis di kolom komentar supaya kita boleh saling menguatkan dan mengingat bagaimana Allah terus menyertai kita sampai di ujung tahun, dan percaya di tahun yang baru akan ada hal baru yang Tuhan anugerahkan. Dan jika ada di antara sahabat DKB yang ingin didoakan, silakan sampaikan kepada kami melalui nomor 0812 8188 9191. Mari berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi kami bersyukur Engkau mengantar kami di ujung tahun 2025 ini. Ada banyak berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, ada banyak kasih yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Hanya karena cinta-Mu, karena pertolongan-Mu, karena kebaikan-Mu kami boleh tiba di hari terakhir di tahun 2025 ini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih atas anugerah-Mu, atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuntun kami memasuki tahun yang baru, yang kami tidak tahu akan apa yang akan terjadi di depannya. Tapi satu hal yang kami yakini, sebagaimana Tuhan telah menuntun kami hingga akhir tahun 2025 ini, demikian pun Engkau akan terus menuntun kami di tahun 2026. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang kehilangan orang yang dicinta di ujung tahun, di sepanjang tahun 2025. Yang tidak lagi bersama-sama dengan salah seorang anggota keluarga untuk mengakhiri tahun 2025. Beri mereka terus penghiburan dan kekuatan, dan beri mereka iman yang teguh bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus, baik maut maupun hidup. Maka meskipun tidak lagi bersama-sama secara fisik dalam cinta kepada Tuhan, kami dapat saling terhubung. Karena sekali lagi, kami beriman tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus, termasuk maut sekalipun. Terima kasih ya Allah. Terima kasih pertolongan Tuhan kepada seluruh mereka yang memberikan diri untuk melayani di YKB, yang memproduksi banyak konten-konten yang memberkati umat Tuhan. Biarlah jerih lelah seluruh staf YKB, seluruh mereka yang menjadi volunteer di YKB untuk pelayanan ini tidak menjadi sia-sia, melainkan terus menjadi berkat, dan berkatilah mereka. Beri mereka terus gairah untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena lewat karya mereka, bila mereka boleh terus menyadari hal ini, bahwa lewat karya mereka, lewat pekerjaan mereka, lewat pelayanan mereka, ada banyak orang-orang, ada banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, yang dihiburkan, bahkan yang diselamatkan. Terima kasih Bapa atas tuntunan Tuhan kepada YKB Media Ministry sampai di ujung tahun ini. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Selamat menjelang tahun 2026. Selamat mengakhiri tahun 2025 dalam dekapan cinta Tuhan. Tuhan memberkati.